Hai Tribuners, waktu sejati menemani Anda di live travel update Senin 17 Januari 2022. Yuk harus semangat karena Ratu mengajak Anda untuk mengawali minggu ini di pertengahan Januari dengan sejumlah rekomendasi lokasi berlibur di Indonesia. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di berbagai kota, inilah live travel update selengkapnya. Destinasi pertama Ratu mengajak Anda berkuliner ke Sukoharjo, Tribuners. Es buah. Ini jadi satu minuman yang nyegerin banget dan cocok buat dinikmati pas siang hari. Kita ke es buah meletre di Desa Klumpit, Sukoharjo, Jawa Tengah. Seperti apa rasa es buah meletre ini? Sudah ada Ambar dari Tribun Travel. Tribuner, selamat sore Ambar. Ambar, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Baik, Ambar boleh dijelaskan apa sih sebenarnya keunikan dari es buah meletre ini yang berbeda dari es buah pada umumnya, Ambar? Keunikan dari es buah meletre ini terletak dari cara penyajiannya, di mana pembeli ini yang datang tinggal memesan es buah dari penjual. Kemudian penjual akan memberikan wadah plastik atau juga gelas plastik yang berisi es batu. Nah, untuk tribun yang tidak suka es batu bisa memesan tanpa es batu kepada penjual. Selanjutnya pembeli tinggal mengambil isian yang diinginkan. Nah, total ada 15 isian yang tersedia di es buah meletre. Mulai dari buah melon, semangka, pepaya, kemudian juga ada buah naga, terus ada juga jelly dengan berbagai rasa dan juga warna, kemudian juga ada dawet, roti kering, dan juga masih banyak lagi. Nah, setelah merasa isiannya itu dirasa cukup, selanjutnya gelas plastik tadi bisa diserahkan kembali kepada penjual untuk diisi dengan susu, kemudian juga ada sirup dan juga air gula. Nah, untuk seporsinya cukup terjangkau, yakni cuma 5.000 saja. Baik, kemudian saya penasaran, ini namanya sangat unik ya, untuk es buah meletre gitu namanya. Ambar, boleh diinformasikan sebenarnya apa sih arti dari meletre? Meletre itu karena memang karena saking banyaknya isiannya, maka diberi nama meletre. Karena kan pembeli itu bisa mengisi sendiri mau isian macam apa, sebanyak apa. Jadi satu cupnya itu bisa sampai penuh. Nah, makanya itu diberi nama es meletre. Kemudian boleh diinformasikan soal lokasi dan juga rute serta jam operasional dari es buah meletre ini, Ambar? Untuk lokasinya berada di Desa Sidan, Klumpit, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, untuk Tribuners yang tertarik datang, kalau lewat Google Maps memang tidak ditemukan, jadi sebagai patokannya bisa datang dulu ke Pasar Bekonang. Nah, dari Pasar Bekonang bisa lurus menuju ke arah Karanganyar, yaitu sekitar 2 km sampai menemukan adanya Indomaret Mayor Ahmadi. Nah, dari Indomaret itu lokasinya tepat berada di samping dari Indomaret. Nah, untuk es buah meletre sendiri buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Baik, terima kasih Ambar atas informasi dan juga rekomendasi lokasinya. Es buah meletre Tribuners yang ada di Sukoharjo bisa jadi satu pilihan ya untuk Anda. Terima kasih Ambar. Berikutnya Tribuners, bila Anda merasa bosan dengan aktivitas di dalam ruangan, nggak ada salahnya ya untuk pergi keluar dan mencari tempat segar demi mengusir penat sebelum menutup hari. Puncak Vietnam yang berada di Sumber Agung Kemiling, Kota Bandar Lampung, bisa menjadi lokasi rekomendasi yang pas untuk Anda kunjungi. Lokasinya disebut berada di puncak tertinggi di kompleks wisata Vietnam tersebut. Di sini Anda bisa melihat lembah-lembah perbukitan dan juga pegunungan yang ada di sekitarnya. Selengkapnya sudah ada Agustina Suryati di sana. Selamat sore, Agustina. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Agustina, bisa diceritakan seperti apa sih asiknya menikmati sore di tempat wisata Kampung Vietnam yang ada di Kota Bandar Lampung ini, Agustina? Iya. Kampung Vietnam ini sebelumnya ini letaknya ada di Jalan Wan Abdurrahman, Sumber Agung Kemiling ya, Kemiling Kota Bandar Lampung. Jadi ketika
masuk ke dalam sana, memang suasana sejuk sudah dirasakan ya sejak pertama kali masuk ke pintu masuk. Itu kita sudah bisa lihat panorama bukit dan juga lembahnya. Jadi di sana nuansanya sejuk karena bukit dan lembahnya itu sedikit diselimuti dengan kabut-kabut ya. Jadi apabila sore hari dan juga pagi hari itu terutama itu kabut-kabut biasanya akan muncul di sekitar situ, akan menyelimuti gunung-gunung tersebut. Jadi suasananya nampak seperti berada di puncak yang ada di provinsi Jawa Barat ya. Jadi di sini sangat asri dan ini merupakan lokasi puncak tertinggi di kompleks wisata Vietnam tersebut ya. Jadi bisa terlihat lebih luas ya, lembah dan juga bukitnya itu lebih terlihat jelas dan lebih terlihat dekat ya, secara dekat. Lalu ada juga di sana ada bonus panorama tambahan, itu ada lautnya juga, Laut Teluk Lampung itu terlihat di situ. Jadi pengunjung bisa melihat suasana itu dari spot-spot selfie yang letaknya yang dibuat juga lebih tinggi daripada daratan yang ada di puncak Vietnam tersebut. Jadi cocok untuk dikunjungi bersama keluarga ya, untuk melepas penat. Jadi udaranya di situ lebih sejuk daripada udara yang ada di perkotaan. Begitu Ratu. Kemudian tadi disebutkan ya, sudah ada banyak sekali pemandangan yang bisa dilihat di sana. Kemudian untuk spot yang bisa dinikmati di lokasi ini, ada apa saja, Agustina? Iya, kalau untuk spot di situ memang lebih banyak spot selfie ya di sana, spot untuk foto dan juga spot untuk santai ya. Jadi di situ sekaligus untuk bisa bersuah foto dan juga bisa sekaligus untuk tempat santai. Jadi spot selfie-nya itu sekiranya ada di 4 sampai 5 ya. Jadi spot selfie-nya itu berupa area panggung yang berbentuk daratan datar gitu, landai, daratan berbentuk persegi ya. Dan juga ada spot selfie yang berbentuk rumah segitiga ya. Jadi di sana di area spot selfie tersebut juga ada bangku-bangku untuk bersantai. Nah, jadi di situ juga ada sebuah resto. Nah, di situ juga menyediakan beberapa macam makanan ya, makanan rumahan terutama di situ untuk pengunjung apabila lapar. Jadi selain resto juga di situ juga ada area food court juga. Di situ ada food court yang dimana yang penjualnya itu merupakan masyarakat sekitar situ. Jadi selain itu ada juga musola dan juga toilet. Lalu kemudian ada juga cottage sejenis rumah panggung, rumah adat Lampung ya, rumah adat Lampung. Di situ pengunjung juga bisa menyewa di situ untuk bermalam sekaligus menyewa tempat itu dalam kurun waktu 24 jam bersama keluarga pastinya. Seperti itu, Ratu. Kemudian untuk bisa menikmati semua fasilitas yang tadi sudah disebutkan oleh Agustina, puncak Vietnam ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, dan boleh juga disebutkan rute untuk bisa menuju ke sana, Agustina? Ya, puncak Vietnam ini dibuka pada pukul 9 pagi ya. Dibuka pada pukul 9 pagi hingga malam itu sekiranya pukul 9 malam ya. Jadi untuk menuju ke sana itu dari terminal Kemiling itu akan lebih dekat jaraknya karena hanya berkisar 5 km dalam durasi tempuhnya itu 10 menit saja ya.
Tapi apabila ditempuh melalui Tanjung Karang Pusat itu akan sedikit lebih jauh dengan jarak 12 kilometer kurang lebihnya. Nah, lalu untuk waktu perjalanannya sekira 23 menit. Lalu untuk dari Terminal Kemiling sendiri itu calon pengunjung bisa melewati Jalan Cikditiro ya. Jadi dari Terminal Kemiling bisa ambil ke arah kanan di Jalan Cikditiro, lalu bisa berjalan mengikuti jalur jalan tersebut, lalu kemudian akan masuk ke Jalan Wan Abdurrahman, lalu terus lurus mengikuti jalan raya sampai mentok. Ya, setelah itu bertemu dengan pertigaan lalu belok ke kiri dan menanjak ke atas sejauh 200 meter ya. Jadi untuk calon pengunjung juga harap berhati-hati karena saat melalui jalan menanjak tersebut, jalan tersebut itu treknya itu bergelombang dan juga menanjak ya. Jadi harap berhati-hati terutama saat hujan. Begitu Ratu. Baik, terima kasih Agustina atas rekomendasi lokasi wisatanya Puncak Vietnam Tribuners yang berada di Kampung Vietnam, Bandar Lampung. Ini bisa jadi pilihan ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan Agustina, selain pemandangan pohon, ada juga pemandangan teluk di sana. Terima kasih Agustina. Dari Lampung, Ratu menuju ke Jatinegara, Jakarta Timur, ke Bidara Cina, Tribuners. Bidara Cina ini menjadi salah satu tempat bersejarah di Indonesia. Nah, buat Tribuners yang belum tahu nih, Bidara Cina merupakan sebuah kawasan di Jatinegara, Jakarta Timur yang sudah ada sejak lama. Nah, karena sudah ada sejak lama, Tribuners, kampung ini menyimpan banyak sekali cerita. Seperti apa ya ceritanya? Sudah ada Yolanda di sana. Selamat sore, Yolanda. Halo Yolanda. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Yolanda boleh disampaikan soal asal-usul dari nama kampung Bidara Cina ini, Yolanda? Ya baik Ratu, terima kasih. Bidara Cina memang merupakan salah satu tempat bersejarah di Indonesia. Bidara Cina ini ada di sebuah kawasan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang dimana pastinya pada masa lampau memiliki banyak cerita. Lalu, mengapa bisa dinamakan Bidara Cina? Pemerhati budaya Andy Arif mengatakan bahwa pada zaman Belanda ada seorang tabib Cina yang menanam pohon bidara. Pohon bidara ini diyakini sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dia mengatakan bahwa ada seorang tabib Cina yang menanam pohon bidara, dan pohon bidara itulah diyakini dapat menyembuhkan penyakit. Pada awalnya namanya hanya bidara saja. Namun karena yang menanam orang Cina, makanya bisa disebut dengan Bidara Cina. Namun Andy tidak menampik bahwa memang ada cerita versi lain terkait asal-usul nama Bidara Cina. Versi lainnya pun menyebutkan bahwa sekitar 1740-an ada peristiwa pemberontakan orang-orang Cina terhadap pemerintahan Belanda di Batavia. Mereka menyebutnya adalah orang-orang Cina berdarah. Tetapi kalau menurut Andy sendiri, rasanya tidak pas, karena pemberontakan etnis Tionghoa itu terjadinya di Angke. Ketika zaman itu pula, kata Andy, tabib Cina ini sering membantu warga sekitar untuk menyembuhkan berbagai penyakit dari pohon bidara yang dimilikinya, mulai dari daun, batang, hingga akarnya. Begitu, Ratu. Baik, kemudian mengingat kampung Bidara Cina ini sudah ada sejak lama, begitu ya, Yolanda. Untuk perkembangannya sendiri di kawasan tersebut seperti apa, Yolanda? Ya Ratu, menurut warga sekitar kawasan Bidara Cina, yakni Asi Wulandari, dia mengatakan bahwa memang hingga sampai saat ini masih banyak pohon bidara Cina yang ditemui. Bahkan di kantor kelurahannya sendiri, pohon bidara Cina sudah cukup tua usianya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak mengetahui asal-usul dari tempat ia tinggal. Namun yang ia ketahui bahwa sekarang kawasan Bidara Cina padat penduduk dan sudah banyak pendatang yang ada di kawasan tersebut. Begitu, Ratu. Kalau untuk kondisinya sendiri untuk saat ini seperti apa di kampung Bidara Cina? Ya, ketika jurnalis wartakotalive.com mendatangi kawasan Bidara Cina, memang kawasan tersebut sudah dipadati penduduk
dan banyak juga dari warganya yang usaha seperti berdagang, seperti berjualan bubur atau kelontongan, dan perekonomian di sana pun lambat laun semakin baik. Terus juga banyaknya pendatang di kawasan tersebut. Namun meskipun kawasan Bidara Cina ini cukup dikenal sebagai kawasan yang mudah terkena banjir, namun hingga sekarang program banjir untuk penanganan banjir mulai baik dari pemerintah. Terus sekarang dari warga tersebut juga untuk tingkat kriminalitas di sana agak cukup tinggi, jadi ia berharap di kawasan Bidara Cina ini untuk keamanannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk harapan dari warga-warga yang berada di kampung Bidara Cina untuk saat ini seperti apa, Yolanda? Ya, khususnya untuk warga di pinggiran Kali Ciliwung yang berada di kawasan Bidara Cina ini, warga berharap tidak terkena dampak dari banjir. Lalu juga dari segi keamanannya, agar meminta Pemprov DKI Jakarta bisa saling bekerja sama agar mengurangi tingkat kriminalitas di kawasan tersebut. Begitu, Ratu. Terima kasih Yolanda atas informasinya. Tadi Yolanda sempat berbincang dengan seorang warga dari kampung Bidara Cina, Tribuners. Ada Asih Wulandari, berikut liputannya untuk Anda. Nah, dulu kan Bidara Cina katanya terkenal dari entah zamannya pernah ada pertempuran ataupun pernah ada tanaman Bidara Cina gitu ya, Bu. Sekarang melihat kondisi sekarang Bidara Cina tuh, kawasan Bidara Cina gimana, Bu? Kan ada yang katanya banjir juga gitu. Alhamdulillah udah jauh lebih baik, sejak adanya program pemerintah seperti bantaran kali Ciliwung udah mulai dibenerin, terus berfungsinya banjir kanal barat dan Kanal timur kan udah mulai berkurang sama resapan bioporik. Itu tiap RW, tiap RT sama punya sumur resapan Sama resapan. ngurangin ya. Sekarang kawasannya jauh lebih maju dan pada penduduk juga ya, Bu. Tapi konon katanya waktu zaman dulu tuh ada pohon bidara. Kalau di sini sekarang masih ada gak sih, Bu? Masih, kebetulan di lingkungan kelurahan masih ada pohonnya. Masih ada pohonnya ya, Bu. Biasanya itu dikenal pohon apa ya, Bu? Kalau sebagian mungkin ada yang mengenal untuk Pengobatan ya. yang lebih bersifat ke, kalau yang saya tahu tuh lebih bersifat ke pengobatan untuk Spiritual ya. Iya, pakai pohon bidara. Masih banyak ya, Bu? Maksudnya masih ada ya di daerah sini ya? Masih beberapa, malah sekarang Masih ada. itu orang menanam sendiri. Nanam sendiri di rumah ya? Banyak. Mereka Nanam sendiri kan, banyak yang jual sekarang. Dari yang mulai pohon gitu kan. Oh, justru sekarang banyak yang jual tanaman yang keliling itu ya, Bu? Ada pohon bidara yang ngerti ya. Iya. Yang masih ada kan sekarang trending tuh orang. Iya. Biara Pohon-pohon ya. Iya, yang lagi tren ya. Orang lagi cenderung kalau untuk ya tadi itu untuk pengobatan. Buat yang mencari referensi liburan untuk nanti di akhir pekan, Tribuners, Kendari Waterfront City bisa Anda masukkan ke list. Jika berkunjung ke Kendari Waterfront City, ini Anda disuguhi dengan keeksotisan panorama rumah penduduk yang warna-warni, Tribuners. Lokasinya ada di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada banyak sekali fasilitas juga di sini yang tentunya bisa memanjakan mata Anda, Tribuners. Selengkapnya sudah ada Husni Hussein dari Tribun Sultra. Selamat sore, Husni. Halo Husni. Ya, halo rekan Ratu, selamat sore. Baik Husni, bisa digambarkan pemandangan apa saja sih yang bisa dilihat begitu saat kita berada di Kendari Waterfront City ini? Silahkan Husni. Ya, baik rekan Ratu. Betul rekan Ratu, seperti yang disampaikan rekan Ratu tadi, bahwa memang Kendari Waterfront City ini bisa jadi pilihan warga kota Kendari ataupun pengunjung lain yang berada di luar kota Kendari yang ingin menghabiskan akhir pekan tiba nanti. Nah, apa saja panorama apa saja yang ditujukan rekan Ratu pada saat kita berkunjung ke Kendari Waterfront City ini. Nah, selain rumah-rumah warga yang diwarnai dicat maksud kami berwarna-warni seperti yang disebutkan tadi, juga memang Kendari Waterfront City ini berada
dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah Kota Kendari. Maka dari itu, dari lokasi ini rekan Ratu kita dapat menikmati pemandangan Teluk Kota Kendari yang tenang dan juga beberapa sudut lain dari Kota Kendari. Seperti itu rekan Ratu. Kemudian untuk tanggapan dari pengunjung nih saat berada di Kendari Waterfront City seperti apa, Husni? Ya, baik rekan Ratu. Memang kemarin pada saat minggu kemarin kami juga sempat menyambangi lokasi yang menjadi salah satu lokasi favorit warga Kota Kendari yang menghabiskan akhir pekan tiba ini. Rata pengunjung memberikan respon positif sebab memang lokasinya yang lumayan dekat, masih berada di tengah-tengah Kota Kendari, dan tak kalah indahnya dari tempat-tempat wisata yang berada di Kota Kendari lainnya. Kemudian lokasi ini sangat direkomendasikan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, sebab memang kalau untuk anak-anak liburan keluarga itu sangat pas, karena Ratu di beberapa tempat lokasi ini tersedia tempat bermain anak, dan juga tak perlu khawatir juga bagi Tribuners yang ingin ke Kendari Waterfront City ini apabila perut keroncongan, sebab di lokasi ini juga sudah tersedia jajanan kuliner yang bisa Tribuners bisa dapat berburu kuliner di tempat ini. Seperti itu rekan Ratu. Terakhir Husni, untuk bisa menuju ke Kendari Waterfront City ini rutenya seperti apa, boleh disampaikan, dan juga apakah ada biaya tiket masuknya, Husni? Ya, baik rekan Ratu. Untuk rute menuju lokasi Kendari Waterfront City ini, pengunjung dapat mengaksesnya menggunakan baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, baik itu ojek ataupun angkutan kota. Nah, apabila dari pelabuhan Nusantara Kota Kendari itu dapat ditempuh dengan sekira 15 menit perjalanan. Kemudian dari Bandara Haloleo Kendari itu dapat ditempuh sekira 45 menit perjalanan. Dan untuk biaya tiket masuk itu tak ada biaya tiket masuk dan juga biaya parkir. Jadi memang sangat rekomendasi karena gratis ya rekan Ratu, seperti itu. Terima kasih Husni atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya yang nanti bisa dikunjungi Tribuners di akhir pekan bersama keluarga tercinta ya di Kendari Waterfront City. Terima kasih Husni. Setelah ini kami akan kembali lagi Tribuners tentunya dengan rekomendasi lokasi wisata lain di Indonesia. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggan itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Terima kasih Tribuners, Anda masih di Live Travel Update Senin 17 Januari 2022 bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, bagi Anda yang manusia senja gitu ya, Situ Lebak Wangi di Desa Pamegarsari, Kabupaten Bogor ini wajib Anda kunjungi. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan di Situ Lebak Wangi, diantaranya memancing hingga hanya duduk menikmati suasana di sana. Objek wisata ini juga baru dibuka Tribuners 2 bulan lalu akibat pandemi. Supaya lebih jelas lagi, sudah ada Hieronymus Rama di sana. Selamat sore, Rama. Halo Rama, selamat sore. Ya, selamat sore Ratu dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, Rama boleh dijelaskan sebenarnya ada apa saja sih yang menarik dari wisata Situ Lebak Wangi ini? Baik Ratu, Situ Lebak Wangi ini berlokasi di Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.
Nah, ini merupakan salah satu situ yang berada di wilayah Kabupaten Bogor yang selama ini tidak dimaksimalkan pemanfaatannya. Nah, sejak pandemi, situ ini ditutup, lalu direnovasi, dilengkapi fasilitas-fasilitasnya dan kembali dibuka oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada awal Oktober 2021 menjadi destinasi wisata, dan sekarang situ ini dikelola oleh BUMDes Desa Pamegarsari sebagai lokasi wisata baru di Kabupaten Bogor. Nah, kemudian ya lanjut Ratu. Silakan Rama. Di situ ini pengunjung bisa menikmati berbagai permainan air, mulai dari perahu kano, ada bebek-bebekan, dan juga bisa memancing. Selain itu ada juga beberapa spot selfie yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk berfoto-foto dan mengabdikan momen di kala berkunjung ke tempat wisata ini. Demikian Ratu. Kemudian Rama, untuk wisatawan yang berkunjung ke situ Lebakwangi ini, apakah memang hanya wisatawan dalam kota saja atau ada wisatawan dari luar kota juga, Rama? Baik Ratu, menurut pengakuan dari pengelola yang ditemui oleh saya waktu berkunjung ke sana, situ ini tidak hanya dikunjungi oleh warga Kecamatan Parung dan Kabupaten Bogor, tapi juga dari wilayah Jabodetabek dan juga dari luar daerah. Dan situ ini sangat ramai pada akhir pekan, mulai dari hari Jumat sore sampai Minggu sore. Apalagi kalau sudah menjelang senja, semakin banyak warga yang datang ke sini untuk menikmati keindahan situ ini sambil menikmati berbagai permainan air yang ada di sini. Demikian Ratu. Kemudian mengingat saat ini masih dalam masa pandemi, Rama, untuk penerapan prokes di sana bagi pengunjung seperti apa, Rama? Baik, untuk penerapan protokol kesehatannya, setiap pengunjung diwajibkan menggunakan masker, dan juga pengelola menyiapkan hand sanitizer bagi warga yang tidak membawa hand sanitizer. Lalu untuk keamanannya sendiri, pengelola menyiapkan beberapa orang pemuda di desa itu untuk menjaga keamanan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat dilakukan wisata air di sini. Jadi para pengelola ini menyiapkan sejumlah pemuda dari pagi sampai sore yang bisa berenang kalau sewaktu-waktu ada kejadian yang di luar ekspektasi. Begitu Ratu. Kemudian untuk harga tiket masuk dan jam operasionalnya mungkin bisa disebutkan serta rute menuju ke situ ini, Rama, silahkan. Baik Ratu. Untuk tiketnya, tiket wahananya sendiri dibanderol dengan harga 10.000 untuk setiap orang. Jadi bagi warga yang ingin menikmati permainan air bisa membeli tiket seharga 10.000. Sementara untuk tiket masuknya itu tidak dipungut biaya, hanya dipungut biaya untuk parkir mobil dan motor. Untuk parkir motor 5.000 per orang atau per motor, sementara untuk mobil 10.000 untuk setiap kendaraan. Demikian Ratu. Nah, baik, terima kasih. Ada tambahan Ratu untuk rutenya. Nah, situ Lebakwangi ini tidak jauh dari Pasar Parung dan tepat berada di pinggir Jalan Raya Bogor Depok. Jadi tidak susah untuk mencari tempat wisata ini karena letaknya persis di pinggir jalan. Demikian Ratu.
Baik, terima kasih Rama atas informasinya. Dan tadi Tribuners, Rama juga sempat berbincang dengan salah satu operator kano di situ Lebak. Ada Jalu. Berikut liputannya untuk Anda. Bang, ini untuk wisata-wisata perahu, permainan air di situ Lebak Wangi ini dibuka sejak kapan, Bang? 2 bulan yang lalu, tepatnya pada ini bulan November ya. November ya. Oh. Nah ini untuk wisata airnya apa aja, Bang? Ini ada perahu kano, ada bebek-bebekan, ada apa namanya? Yuk kayaknya kita panggilin vokalis kita, Bang Fred dari Surabaya loh ini. Langsung mendarat ke sana. Untuk bola air. Oke. Ya. Untuk ininya tiketnya berapa, Bang? 10.000 per orang. Semua bahana? Iya, kalau di bawah 5 tahun nggak dipungut biaya. Oh gitu. Nah, untuk meriahkan anak-anak, biar rame gitu, menyenangkan anak-anak. Nah untuk keamanan dari pengunjung gimana? Keamanan siap, ibaratnya sampai pagi dari pagi sampai sore ada dipersiapkan orang yang siap untuk berenang, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini buka tiap hari, Bang? Tiap hari. Nah kalau hari biasa banyak nggak? Kalau hari biasa banyak pengunjung di atas jam 10, cuman kalau hari Sabtu Minggu itu jam 6 udah penuh. Ya. Oh mulai jam 6 pagi udah penuh? Banyak kan bersepeda sambil ngopi pada naik perahu. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Buka jam 6 sampai setengah 6 sore. Sekitar 12 jam ya? Iya, cuman kalau fasilitas orang yang di kafe itu nyampe jam 10 malam. 10 malam? Oh yang di airnya sampai jam 6 sore, setengah 6? Sore, iya. Nah peminat untuk wisata air ini banyak nggak sih, Bang? Oh banyak banget. Ini karena kan wisata merakyat, jadi bisa kejangkau dari kalangan mana aja gitu. Untuk wisatawannya dari mana aja? Apakah di orang Parung doang? Luar daerah. Tadinya emang hanya produk orang lokal aja, berhubung dari mulut ke mulut, akhirnya berkembang dari mana-mana pada nyampe kemari. Cafe Kokons Kuliner, salah satu kafe recommended di Kabupaten Tanah Tidung. Kafe yang terletak di Jalan Perintis, ini berada tepatnya di depan SMA Terpadu Unggulan 1 KTT, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap. Sudah berdiri sejak tahun 2018, Tribuners. Meski baru menginjak tahun keempat, kafe ini sudah menghidangkan puluhan menu yang selalu di-upgrade loh, Tribuners. Bukan Kokons Kuliner namanya kalau nggak menghadirkan menu yang menjadi favorit masyarakat sekitar. Salah satu menu yang menjadi andalan di kafenya adalah ayam pidak. Seperti apa ya ayam pidak itu? Selengkapnya sudah ada Risnawati di sana. Selamat sore, Risnawati. Selamat sore, Ratu. Baik, Risnawati boleh disampaikan sebenarnya dari mana sih asal nama menu ayam pidak ini? Ya, Ratu, untuk ayam pidak sendiri sebenarnya diambil dari bahasa Tidung, yang mana arti pidak ini adalah geprek. Jadi ayam pidak ini sebenarnya plesetan dari kata ayam geprek sendiri, Ratu. Kemudian juga perlu saya sampaikan untuk ayam pidak di Kokons Kuliner ini menjadi salah satu signature-nya Kokons Kuliner karena sambal yang digunakan itu tidak akan ditemukan di warung geprek manapun yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, Ratu. Untuk sambalnya sendiri ini menggunakan sambal fresh ya, Ratu, yang mana juga bahan-bahannya itu dapat ditemukan di sambal pada umumnya, itu ada bawang merah, cabai rawit maupun tomat seperti itu, Ratu. Kemudian juga untuk penyajian sambalnya ini tidak diulek maupun digoreng terlebih dahulu, namun disajikan dengan cara dicacah, kemudian ditaburkan ke ayam gepreknya, seperti itu, Ratu. Baik, kemudian untuk harga satu porsi ayam pidak ini boleh disebutkan, Risnawati? Ya, untuk harga ayam pidak ini sendiri cukup murah di kantong masyarakat Tanah Tidung, yaitu dengan harga 20.000. Tribuners yang ada di Kabupaten Tanah Tidung bisa
mendapatkan nasi ayam pidak plus sambal dan lalapannya. Nasinya juga nggak pelit ya Ratu, di Kokons Kuliner cukup banyak, kemudian juga sambalnya cukup banyak ditaburkan. Lalu Risnawati, ini kan Kokons Kuliner tadi disebutkan selalu menghadirkan makanan atau kuliner favorit begitu bagi masyarakat. Selain ayam pidak, adakah menu lain favorit yang menjadi favorit masyarakat begitu, Risnawati? Ya, selain ayam pidak, ada juga menu yang baru diluncurkan oleh Kokons Kuliner. Salah satunya itu ada gami cobek bakar, yang mana di menu gami cobek bakar ini menyajikan 3 varian, ada gami udang, gami ikan, dan gami cumi. Harganya juga bervarian, Ratu, dari kisaran 25.000 sampai 30.000, seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Risnawati atas informasi dan juga rekomendasi tempat kulinernya ya. Dan tadi Risnawati juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik dari Cafe Kokons Kuliner, ada Retno Koni Nurlita. Berikut pertanyaan untuk Anda. Jadi menu favoritnya di Cafe Kokons Kuliner Tidung Kala ini itu salah satunya kita ada menu signaturnya kita. Itu kayak gini, ini itu namanya ayam pidak. Kenapa namanya ayam pidak? Jadi ini kata pidak berasal dari kata bahasa Tidung yang artinya geprek. Jadi ayam pidak itu sebenarnya ayam geprek yang mana bumbunya itu kita buat dengan cara fresh. Ya, jadi sambalnya itu nggak kita goreng, nggak kita apa-apain, langsung kita cacah. Nah, bahan utamanya itu yaitu sambal cacah freshnya, lalu dicampur dengan ayam goreng. Lalu untuk harganya juga ini sangat-sangat murah, karena untuk di Kabupaten Tanah Tidung ini untuk mencari makanan yang terjangkau itu sulit sekali, jadi kita sesuaikan dengan kantong masyarakatnya. Satu porsinya itu cuma Rp20.000. Jadi seperti yang bisa dilihat, jadi segini banyak itu cuma 20.000 itu teman-teman sudah bisa dapat nasinya, ayamnya. Nah, untuk ayamnya sendiri ini itu gede banget ya, jadi pas untuk disantap. Terus juga dapat lalapannya kayak gitu. Nah, di Cafe Kokons Kuliner ini kita juga lagi ada menu baru, yaitu gami cobek bakar. Kita ada 3 varian, itu ada udang, ada ikan, ada cumi. Nah, untuk harganya itu masing-masing berbeda, misalnya antara 25 sampai dengan 30.000. Pecinta jajanan pasar di Kabupaten Pringsewu, Lampung bisa banget belanja jajanan di Pasar Gruput. Pasar ini hanya buka 1 kali dalam 1 pekan, Tribuners, tepatnya setiap hari Minggu. Di Pasar Gruput Anda bisa menemukan berbagai jajanan tradisional. Selengkapnya sudah ada Didi di sana. Selamat sore, Didi. Selamat sore, Ratu. Baik, Didi, boleh digambarkan seperti apa Pasar Gruput dan sebenarnya apa sih yang spesial dari Pasar Gruput ini? Silahkan, Didi. Oke, selamat sore, Tribuners. Pasar Gruput itu merupakan singkatan dari Minggu Gruput atau disebut Gruput, di mana pasar Minggu ini buka setiap hari Minggu pagi buta atau meruput, mulai pukul 6 hingga pukul 10.00. Pasar Gruput ini memanfaatkan jalan menuju perkantoran Kabupaten Pringsewu, di mana lokasi yang digunakan untuk Gruput ini merupakan jalan yang berada di tengah areal sawah, sehingga kanan kiri dari jalan ini merupakan sawah. Pemandangannya asri dan suasana sejuk. Dan yang spesial dari Pasar Gruput ini bahwa pasar ini menyediakan jajanan tradisional yang macamnya hingga 200 lebih macam jajanan tradisional disajikan dalam wisata kuliner Pasar Gruput. Demikian, Ratu.
Tadi disebutkan ada 200 jenis makanan atau jajanan tradisional yang dijual di sana. Boleh disebutkan beberapa di antaranya, Didi, dan juga harganya? Kaitan jajanan tradisionalnya kan banyak sekali, Ratu, di mana di antaranya merupakan jajanan tradisional dari khas Jawa, seperti ada ciwel, sawut, lupis, dan cenil. Bahkan di Pasar Rumput ini juga terdapat makanan khas Jogja, gudeg. Untuk harganya pun bervariasi, mulai dari Rp2.000 sampai dengan puluhan ribu rupiah, begitu, Ratu. Baik, berarti bisa dibilang makanan atau jajanan yang ada di Pasar Geruput ini cukup komplit ya. Jadi untuk Tribuners yang ingin mencoba masakan-masakan dari daerah lain, begitu nggak perlu jauh-jauh karena di Pasar Geruput ini tersedia. Terakhir, Didi, untuk Pasar Geruput ini buka jam berapa? Tadi sudah disampaikan bahwa Pasar Geruput itu buka selama kurang lebih 4 jam, mulai dari pukul 6.00 WIB hingga pukul 10, di mana Pasar Geruput ini setiap hari Minggu, setiap kali buka sangat ramai sekali, Ratu, dikunjungi masyarakat, tidak hanya dari Kabupaten Pringsewu saja, melainkan juga dari daerah di sekitar Kabupaten Pringsewu seperti Kabupaten Pesawaran, Lampung Tengah, Tanggamus, dan bahkan juga ada dari Ibu Kota Lampung, Bandar Lampung. Pasar Geruput ini cukup terkenal sehingga masyarakat yang dari luar kota seperti Jakarta pulang kampung ke Pringsewu sudah pasti mampir ke Pasar Geruput Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu, bagi Tribuners yang ingin hadir ke Pasar Geruput Pringsewu jangan sampai kesiangan karena khawatir jajanan yang tersedia sudah habis dan sudah tutup. Begitu, Tribuners. Baik, terima kasih Didi atas informasi lokasi wisatanya ya, Pasar Geruput, Tribuners. Selanjutnya, pecinta kopi ini wajib banget mencoba rumah kopi pertama di Manado, yakni Cahaya Timur. Rumah kopi ini dulunya bernama Rumah Kopi Tongfang. Suasananya yang ditawarkan di lokasi ini sangat berbeda, yakni suasana kuno dengan kayu bagian luarnya lapuk, dindingnya juga sudah menghitam akibat terpaan asap batu bara. Selengkapnya sudah ada Arthur Rompis dari Tribun Manado. Selamat sore, Arthur. Selamat sore, Ratu dan Tribuners. Baik, Arthur, boleh digambarkan suasana rumah kopi ini seperti apa? Ya, Tribuners dan Ratu, ini rumah kopi yang disebut-sebut sebagai rumah kopi tertua di Kota Manado. Bahkan ini pemiliknya sudah lupa kapan rumah kopi itu pertama berdiri, karena itu merupakan warisan dari kakeknya. Jadi rumah kopi ini terletak di shopping center yang sekarang disebut sebagai Kota Tua Manado, yang disebut New Bandar 45. Jadi lokasinya sangat terlihat berbau sangat kuno. Ruangannya masih sama dengan beberapa puluh tahun yang lalu, tidak ada renovasi. Kemudian yang luar biasa dari rumah kopi ini, daya tarik utamanya adalah rasanya. Jadi dia masih mempertahankan cara tradisional, yaitu memasak kopi dengan bara, juga kopinya disangrai. Jadi itu yang membuat rumah kopi ini masih saja ada yang datang di sini, meskipun di Kota Manado sudah banyak rumah kopi yang lebih modern. Demikian, Ratu. Baik, memiliki konsep yang sangat unik, kemudian sudah ada sejak lama begitu ya. Boleh disampaikan sejarah dari rumah kopi yang dulunya diberi nama Rumah Kopi Tongfang ini? Ya, Arthur? ini rumah kopi yang sekarang ini dikenal dengan Cahaya Timur. Jadi ini dulunya namanya Tongfang. Jadi lokasinya ada di Simpang 5 Kota Manado. Jadi Simpang 5 itu adanya di Kota Tua di pusat Kota Manado. Dinamakan Simpang 5 karena menunjukkan arah untuk masuk ke pusat Kota Manado. Jadi ini arahnya di bagian utara. Jadi kemudian seiring dengan perkembangan zaman, berdiri shopping center, kemudian dia pindah ke shopping center, dan juga pasca tahun 65
di mana banyak sekali toko-toko Cina yang harus berubah nama menjadi nama Indonesia. Jadi Tongfang ini dia salin nama menjadi Cahaya Timur. Jadi Tongfang itu dalam bahasa Mandarin artinya Cahaya Timur. Jadi ini rumah kopi yang sempat jaya pada zamannya. Jadi pada tahun 70-an pusat ekonomi Kota Manado ada di sekitar rumah kopi tersebut. Jadi rumah kopi ini buka sejak jam 2 subuh pagi hingga larut malam. Namun dengan perkembangan zaman banyak sekali rumah kopi yang berdiri. Kemudian pusat ekonomi Kota Manado juga tidak lagi di tempat itu, menyebabkan rumah kopi ini tersisi. Meski demikian tetap saja ada yang fanatik dengan rumah kopi ini, selalu mendatanginya setiap hari. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Arthur atas informasi dan juga rekomendasi tempat ngopinya ya. Rumah Kopi Cahaya Timur Tribuners di Manado bisa Anda coba. Terima kasih Arthur. Itu tadi Tribuners, sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan ya. Karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk tetap wajib menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku, Tribuners. Saya Ratu Jati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.